Shalom Jemaat New Life Community. Senang bertemu dengan saudara dalam renungan pagi hari ini. Renungan pagi hari ini berjudul Kasih yang Mempersatukan. Terambil dari Filipi 2 ayat 2 sampai 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Nah, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Yesus, minggu-minggu ini kita sedang dengungkan tentang bagaimana komunitas sel menjadi salah satu penunjang, adalah salah satu dasar daripada gereja kita New Life Community. Saya percaya kalau saudara bertumbuh di dalam komunitas sel, di dalam kesan yang kita sebut kesatuan daripada saudara seiman, saya percaya saudara pasti akan mengalami perjalanan iman dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, di dalam komunitas sel yang kita sebut kesan, pasti kita akan bertemu dengan beberapa orang yang berbeda prinsip, berbeda pendapat, berbeda latar belakang, berbeda suku, ras maupun budaya dan lain-lain. Tapi olehnya, saudara kekasih dalam nama Yesus, mungkin dalam karakter-karakter pun kita akan menemukan ada orang yang pendiam, ada orang yang suka memerintah, ada yang suka membuat suasana lebih ceria, atau sebaliknya. Bahkan ada orang-orang juga yang mementingkan diri sendiri, yang egois. Tapi itu semua ada di komunitas, saudaraku. Itu semua ada di kesan. Tapi percaya Bapak Ibu Saudara, ini merupakan kesempatan bagi kita anak-anak Tuhan supaya orang-orang yang egois tadi, orang-orang yang emosional tadi, orang-orang yang dalam tanda kutip yang dirinya belum beres tadi, masuk ke dalam kesan komunitas. Maka pada saat itulah dia bisa melihat, saudaraku, orang-orang yang ada di dalam Kristus, yang membedakan perjalanan kehidupannya hari-harinya. Ketika dia ada di kesan kita, saudaraku, selalu memancarkan kasih Kristus. Dan akhirnya, saudara kekasih dalam nama Yesus, orang-orang yang ada di kesan akan saling membentuk satu dengan yang lain. Itu sebabnya, saudara, komunitas menjadi wadah yang dipakai Tuhan untuk mengubahkan kita. Saya besar dari kesan, saudaraku, dan saya dimuridkan di kesan. Itu sebabnya oleh karena banyak orang-orang yang bersentuhan secara langsung dengan kita, kita memang benar-benar harus benar-benar bergantung kepada Kristus. Karena yang lebih utama, ketika kita seorang pelayan Tuhan, seorang anak Tuhan, maka ketika kita mencintai Tuhan dengan segenap hati, segenap kekuatan kita, maka kemampuan untuk mengasihi orang lain bukan kemampuan kita, tapi karena kita mengasihi Tuhan, kita kuat dalam mencintai Tuhan, maka kasih yang diberikan Tuhan kepada kita menjadi dasar kita dapat mengasihi sesama. Itu sebabnya tadi orang-orang yang masih ada kepentingan di kesan kita, kita dapat melayani mereka dengan baik karena kasih Tuhan ada bagi kita. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika Anda di kesan, impartasikanlah kasih Kristus yang dalam di dalam hidupmu, supaya semua anggota di dalam komsel, di dalam kesan kita dapat melihat itu dan mereka pun mengalami perubahan hidup. Demikian renungan kita pagi ini. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.